Halo, salam matematika. Oke, untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di sini kita melanjutkan kembali ya materi bangun ruang sisi datar. Di video bagian yang ketujuh, kita belajar unsur-unsur dari limas. Oke, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dari definisi. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang segi banyak, namanya nanti segi N, serta bidang-bidang tegak yang berbentuk segitiga. Nah, bidang tegak nanti ini bertemu pada satu titik. Nah, satu titik ini yang kita sebut nanti sebagai titik puncak. Gitu. Nah, penamaan dari limas sama kayak prisma. Kita lihat dari jenis alasnya, segi berapa ya. Contoh, di sini ada limas dengan alas segitiga, namanya limas segitiga. Kemudian ini kita beri nama limas segi 4. Kemudian ini kita beri nama limas segi 5. Lalu ini kita beri nama limas segi 6 dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan belajar kembali ciri-ciri dari sebuah limas. Yang pertama, limas itu hanya memiliki satu bidang atau sisi alasnya saja dari segi N. Yang kedua, sisi atau bidang atas limas itu tidak ada dan digantikan dengan titik sudut. Ini yang dimaksud. Kemudian, titik sudut ini merupakan gabungan sisi-sisi yang berbentuk segitiga. Ya, tadi bidang tegaknya. Dan yang terakhir, titik sudut yang diberi nama sebagai puncak limas, terhubung dengan sebuah rusuk tegak yang menuju bagian tengah alas. Jadi ini kita sebut puncak limas, ya, terhubung hingga ke bagian tengah, ya, bidang alasnya. Kita sebut sekarang dari T sampai O itu adalah tinggi limas. Oke, setelah kita memahami ciri-ciri ini, kita sering juga menjumpai limas di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya, ini adalah sebuah piramida. Ya. Kemudian, ada sebuah atap yang berbentuk limas. Ada juga beberapa makanan yang dibentuk seperti limas dan juga lainnya. Kita akan belajar unsur-unsur dari limas ya, yang sudah dirangkum dengan rumusnya. Ini tampilannya hampir sama seperti unsur-unsur prisma. Kita lihat ada 6. Di sini hanya ada 1 di nomor 5. Pada limas itu tidak memiliki diagonal ruang. Masing-masing sudah diberikan rumusnya ya. Kita akan pelajari dari setiap unsur limas tersebut pada satu sampel limas. Unsur yang pertama yaitu sisi atau bidang. Kita lihat ini sampelnya pada limas segi 4. Kita beri nama dari titik puncak ya. E, lalu titik ABCD. ABCD adalah 4 titik pada alasnya. Nah, berdasarkan rumus tadi, kita tahu mencari sisi atau bidang pada limas rumusnya N tambah 1. Jadi, N-nya 4, lalu tambahkan 1 sama dengan 5. Nah, apa saja 5 itu? Yang pertama mulai dari bawah ya. Ini kita sebut bidang ABCD, yang kita sebut sebagai bidang alasnya. Kemudian sisanya adalah 4 bidang tegaknya, mulai dari belakang C, D, E. Kemudian ke kanan, ini bidang BCE. Kemudian yang kiri ini adalah bidang A, D, E, dan yang di depan ini adalah bidang ABE. Nah, keempat bidang ini kita sebut sebagai bidang tegak. Oke, kita lanjut ya. Untuk unsur yang kedua, yaitu rusuk, masih pada limas segi 4. Tadi rumusnya adalah 2 kali N. N-nya 4, berarti 2 kali 4. Totalnya 8. Apa saja itu 8? Kita mulai dari paling bawah. Ini rusuk AB, kemudian rusuk BC, kemudian rusuk CD, kemudian rusuk AD. Kemudian pada bidang tegaknya masing-masing juga ada 4 ya. Dari mulai kiri rusuk AE,
rusuk BE, rusuk CE, dan terakhir rusuk DE. Totalnya ada 8. Unsur yang ketiga berikutnya adalah titik sudut. Masih di 5 segi 4 dengan rumus N tambah 1, jadi 4 tambah 1, totalnya titik sudut ada 5. Apa saja? Ini mulai dari kiri bawah, ini titik sudut A, titik sudut B, ini titik sudut C, titik sudut D, dan yang paling atas ini titik sudut E. Ini totalnya ada 5 titik sudut. Berikutnya, unsur yang keempat itu adalah diagonal bidang. Masih pada 5 segi 4 ya. Berdasarkan rumus tadi, kita pakai N per 2 kali, buka dan tutup kurung, N kurangi 3. N-nya adalah 4, berarti 4 kurangi 3, 1. Lalu ini 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi ada 2 diagonal bidang. Apa saja? Mulai dari kiri sampai ke kanan, ini adalah diagonal AC. Kemudian dari kanan bawah ke kiri atas adalah diagonal BD. Jadi seperti ini cara mencarinya. Unsur yang kelima, yaitu bidang diagonal ya. Tadi berdasarkan rumus, ya sama ya, dengan diagonal bidang, sama ini rumusnya. Hanya apa saja 2 bidang diagonal itu pada 5 segi 4 ini. Nah, yang pertama dari memotong seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 huruf nih, kita sebut bidangnya bidang ACE. Yang pertama, yang kedua seperti ini. Nah, ini namanya bidang BDE. Jadi ada 2 bidang diagonal pada 5 segi 4. Nah, itulah unsur-unsur dari 5 segi 4. Bagaimana dengan 5 segi yang lain? Pak Andi sudah rangkum dengan sebuah tabel. Ya, bisa dicek sesuai dengan rumusnya ya. Ada 5 rumus yang kita kuasain pada 5 segi 3, ya, 5 segi 5, 5, ini juga 5 segi 6, dan 5 segi 7. Jadi ini yang kita akan pakai pada rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk mencari jaring-jaring pada limas. Nah, jaring-jaring pada limas hampir sama seperti kayak jaring-jaring bangun ruang yang lain ya. Nih, dari gambar pertama, ini 5 segi 3. Jadi kita buka bagian bidang tegaknya, lalu bidang alasnya tetap di bawah. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, proses dibuka hingga menjadi seperti ini. Jadi ini bidang alasnya, ini bidang tegaknya yang berbentuk segitiga. Ini contoh ya, pada limas segitiga. Nah, bagaimana dengan jaring-jaring limas yang lain? Nah, contohnya juga ada. Ini jaring-jaring limas segi 4. Ingat aja alasnya bidang segi 4, kemudian bidang tegaknya berbentuk segitiga. Kemudian ada jaring-jaring limas segi 6, segi 5, dan segi 8. Nah, kurang lebih begitu pembelajaran kita hari ini. Kita belajar unsur-unsur dari limas serta jaring-jaring pada limas. Oke, semoga paham ya pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.